Ini yang perlu kita ingat bahwa masih banyak kenikmatan yang bisa kita syukuri. Mari ketika habis sholat kita banyak membaca hamdalah, alhamdulillah ya Allah saya masih sehat, alhamdulillah ya Allah keluarga juga sehat, alhamdulillah banyak kerabat kita yang masih sehat. Kalau toh kita mungkin prihatin dengan saudara atau teman lain yang sakit, kita mendoakan mudah-mudahan juga keluarga atau teman yang terkena musibah sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Ini yang pertama, ialah kita memperbanyak syukur apapun kenikmatan yang diberikan Allah. Saya yakin pasti ada kenikmatan yang masih kita syukuri. Kedua, apa sikap yang harus kita perbanyak pada saat ini? Jika dia kuat, jika dia berkuasa, jika dia orang yang mempunyai posisi, dia adalah pandai memaafkan. Kata kunci yang kedua yaitu memaafkan atau maaf. Mungkin dalam musibah ini memang kenikmatan atau fasilitas tidak seperti biasanya ketika keadaan normal. Marilah kita belajar memaafkan. Jangan mudah menyalahkan ini, itu, dan sebagainya yang akan semakin memperparah keadaan. Kadang-kadang orang itu mendapatkan musibah itu sakit, tapi ketika dia ditambah dengan marah-marah, ditambah dengan dia menyalahkan, itu tidak akan mengurangi rasa sakitnya, bahkan akan semakin menambah sakitnya. Mari kita perbanyak untuk memaafkan ya. Ini mungkin kurang dikit, biasanya kita mendapatkan segini kok kurang, mari kita tetap memaafkan. Jika kita sekarang tidak bebas lagi bertemu seperti yang lain, masih kita syukuri, masih kita bisa hubungan via media dan sebagainya, masih harus kita syukuri. Kalau kita ingat pada tahun 2006 itu musibah gempa, media belum seperti sekarang, komunikasi susah. Jadi kadang-kadang emang sekarang masih perlu kita syukuri, walaupun di antara musibah pun kita masih bisa bersilaturahim, menyapa atau berkabar-kabar dengan teman-teman saudara. Kalau dulu memang kan zaman 2006 itu kan sangat berat, orang mendapatkan musibah dan komunikasi juga susah. Kalau sekarang masih kita syukuri bahwa komunikasi masih lancar. Jadi kalau ada kurang dalam fasilitas itu, kita jangan mengedepankan marah. Orang yang mengedepankan marah itu pasti akan bertambah berat rasa sakitnya. Tapi kalau dia memaafkan, dia akan diberikan ketenangan, dan ketika tenang kemudian Allah akan berikan jalan keluar. Ini yang kedua. Jadi jangan mudah kita menyalahkan, perbanyak maaf. Seberapapun kesalahan orang atau pihak lain kepada kita, mari kita belajar memaafkan. Dan yang terakhir, sifat yang harus kita perbanyak di masa sulit seperti ini adalah pengendalian diri. Ini jika dia marah, dia bisa mengendalikan diri. Jadi orang itu marah ketika ada sesuatu kekurangan, misalnya bahan makanan, kemudian dia memborong karena dia orang yang mampu memborong. Mari kita kendalikan diri. Jangan sampai kita hanya mementingkan kepentingan sendiri karena kita mampu, karena kita punya uang, karena kita punya kekayaan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, semua kita borong, semua kita beli, kita tidak bisa memahami, tidak bisa empati pada orang yang tidak mampu. Inilah yang akan memperburuk keadaan. Bahkan juga kalau Ebit GAD mengatakan, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Terusan Bu. Oh, jadi justru kita harus bisa mengendalikan diri, lebih bisa mengendalikan diri dalam keadaan sulit seperti ini. Pengendalian diri kita harus kita perbaiki dengan baik, dengan latihan, dengan membiasakan untuk tidak mengedepankan marah. Salah satu cara kita menahan diri adalah mengendalikan lisan. Jangan mudah komentar, jangan mudah ngomong yang apalagi kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pasti dan kita tidak yakin bahwa apa yang kita omongkan tidak manfaat atau tidak, gak usah ngomong. Mendingan kita diam.
Kadang-kadang orang kan dalam seperti ini justru ngomong yang A, B, C yang dia tidak tahu justru akan memperkeruh suasana. Apalagi hati-hati Bapak Ibu sekalian, panjenengan nge-share sesuatu informasi yang kemungkinan buat cemas dan itu sumbernya tidak jelas. Kendalikan diri Pak. Jangan sampai kita ikut-ikutan share atau memberikan informasi yang justru akan memperburuk perasaan orang.